Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan segala rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir kelak. Nah, sahabat muslimah, pada kesempatan ini izinkan saya mengajak kita semua merenungkan hakikat penting dalam hidup, yaitu bahwa manusia adalah makhluk bertuhan yang diciptakan untuk bertuhan. Kita bukan hanya makhluk biologis yang makan, minum, dan bekerja. Kita adalah makhluk spiritual yang diciptakan dengan tujuan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56 yang artinya, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Ayat ini menunjukkan bahwa hakikat penciptaan kita adalah untuk mengenal Allah, menyembahnya, dan hidup sesuai petunjuknya. Tapi bagaimana kita menunjukkan bahwa kita makhluk yang bertuhan? Bukan hanya dari rajinnya kita sholat, bukan hanya dari beberapa ayat yang telah kita hafal, tapi yang paling tampak adalah akhlak yang mulia. Akhlak adalah cermin dari apa yang kita yakini. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Ahmad. Bayangkan Rasulullah tidak mengatakan aku diutus untuk membuat orang rajin salat atau aku diutus untuk mengajarkan hukum waris, tapi beliau mengatakan akhlak, karena akhlak itu adalah wajah dari iman kita. Jadi seseorang mengaku beriman tapi suka berkata kasar, menipu, menghina orang lain, maka di mana bukti keimanannya? Dalam Islam, akhlak bukan hanya pelengkap, ia adalah inti. Bahkan Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Pertama, mari kita mulai dari akhlak kepada Allah. Akhlak kepada Allah berarti meyakini bahwa Allah Maha melihat setiap perbuatan kita, selalu bersyukur atas nikmatnya, bertobat saat berbuat dosa, tidak sombong karena kita tahu semua berasal darinya. Akhlak kepada Allah juga terlihat dari bagaimana kita menjalankan ibadah. Apakah kita ikhlas, apakah kita khusyuk, apakah kita menjaga wudhu, menjaga sholat, dan menjauhi maksiat. Kedua, akhlak kepada diri sendiri. Banyak orang sibuk memikirkan orang lain, tapi lupa menjaga dirinya. Islam mengajarkan bahwa manusia harus menjaga kehormatan dan harga dirinya, tidak menyakiti diri sendiri baik secara fisik maupun mental, menjauhi stres, iri hati, dan rasa rendah diri berlebihan, menjaga pola makan, tidur, dan kesehatan. Allah menciptakan kita sebagai makhluk mulia, maka jangan kita hinakan diri sendiri dengan perbuatan maksiat atau hidup tanpa arah. Ketiga, akhlak kepada sesama. Ini yang paling sering kita temui sehari-hari. Rasulullah adalah contoh terbaik dalam hal ini. Beliau sabar saat dihina, lembut kepada anak kecil, ramah kepada pembantu, dan adil terhadap musuh sekalipun. Akhlak kepada sesama mencakup bersikap jujur dalam berkata dan bertindak, menghormati guru dan orang tua, menepati janji, tidak menjelekkan teman, tidak menyebar aib, dan tidak suka membandingkan diri dengan orang lain, membantu teman tanpa pamrih. Coba kita lihat kehidupan sehari-hari kita, apakah kita sudah berakhlak seperti itu? Akhlak tidak hanya berlaku di masjid atau saat pengajian. Akhlak itu dibawa kemanapun saat kita berada. Para ulama, kemanapun kita berada. Akhlak tidak hanya berlaku di masjid atau saat pengajian. Akhlak itu dibawa kemanapun kita berada. Contohnya pada saat di sekolah, akhlak siswa kepada guru adalah mendengarkan dengan sungguh-sungguh, tidak menyela saat guru bicara, menghargai teman sekelas meskipun berbeda pendapat. Contoh praktisnya, kadang kita pikir akhlak itu harus berupa perbuatan besar, padahal satu senyuman, ucapan terima kasih,
atau memaafkan orang lain adalah akhlak yang sangat besar nilainya di sisi Allah. Rasulullah bersabda, "Janganlah kamu meremehkan kebaikan sekecil apapun, walau hanya sekedar bertemu saudaramu dengan wajah yang berseri." Hadis riwayat Muslim. Saudaraku, di tengah dunia yang makin maju, orang makin mudah bicara kasar, menilai orang lain, dan hidup individualis. Maka mari kita buktikan bahwa kita ini makhluk yang bertuhan dengan cara menjaga akhlak, menjaga hati, dan menjaga lisan. Jangan tunggu kita jadi ustadz atau orang besar dulu. Mulai dari sekarang, mulai dari hal kecil, mulai dari diri sendiri. Karena sebaik-baik manusia di sisi Allah adalah mereka yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, apakah teman-teman ada pertanyaan? Izin bertanya, saudara. Silahkan. Sebelumnya perkenalkan, saya Faridah Zuniza dari NK 124182. Saya mau bertanya, bagaimana jika kita mengajarkan akhlak yang baik itu dilakukan dengan keimanan atau hanya sekedar ingin dipuji orang? Pertanyaan bagus. Bisa terjawab ya. Pertama, lihat dulu perasaan saat tak ada yang tahu. Coba perhatikan perasaan kita saat melakukan kebaikan tanpa ada yang orang lain yang melihat. Kalau kita tetap semangat dan merasa cukup karena Allah yang tahu, itu tanda karena keimanan. Tapi kalau rasanya hambar, malas atau kecewa karena nggak ada yang melihat, bisa jadi selama ini niatnya ingin dilihat manusia. Contohnya, kita buang sampah di jalan umum. Saat ada orang lewat, rajin banget. Saat sendiri, malas-malasan. Nah, disitulah kita introspeksi. Terus selanjutnya, bagaimana perasaan saat dipuji? Kalau dipuji terus jadi ria, ingin pamer, atau malah ingin pamer lebih banyak, itu tanda akhlak kita belum terus karena Allah. Tapi kalau dipuji kita bersyukur ke Allah, lalu berdoa semoga Allah tutupi aib kita dan menjadikan kita lebih baik, insya Allah itu karena iman. Rasulullah bersabda, jika seseorang dipuji, hendaklah dia mengatakan, "Ya Allah, janganlah engkau hukum aku karena apa yang mereka katakan, dan ampunilah aku atas apa yang tidak mereka ketahui, dan jadikanlah aku lebih baik dari apa yang mereka sangka." Hadis riwayat Bukhari. Nah, dari jawaban Ustazah, apakah jawabannya sudah cukup menjawab pertanyaan Mbak Melinda? Sudah cukup, terima kasih. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya? Silahkan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nusyul Melinda, dengan nomor 7124-125. Pertanyaan saya, bagaimana sikap yang tepat jika kita sudah berusaha untuk berakhlak baik, tapi kita itu tetap mendapat perlakuan yang buruk dari orang lain? Saya jawab ya. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan menurut ajaran Islam. Yang pertama, tetap istiqomah berbuat baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Fussilat ayat 34, "Tolaklah kejahatan dengan cara yang lebih baik, maka tiba-tiba orang yang di antara kamu dan dia ada bermusuhan seakan-akan menjadi teman yang sangat setia." Artinya, meskipun orang berbuat buruk, kita tetap balas dengan akhlak baik. Bukan berarti lemah, tapi karena kita punya standar akhlak yang bukan bergantung pada sikap orang lain, tapi karena Allah. Yang kedua, jadikan sabar sebagai senjata. Sabar itu bukan berarti diam terus, tapi mengendalikan emosi dan tidak membalas keburukan dengan keburukan. Rasulullah bersabda, bukanlah orang yang kuat itu yang jago bergulat, tapi yang kuat adalah orang yang bisa menahan dirinya saat marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kalau kita disakiti, jangan langsung terpancing emosi, tarik nafas, minta perlindungan kepada Allah, dan pikirkan bahwa kita menahan diri ini bukan karena takut, tapi karena iman. Lalu doakan kebaikan untuk orang tersebut. Mungkin kedengarannya
berat. Tapi inilah ajaran Rasulullah. Ketika dihina, difitnah, atau dizalimi, Rasulullah mendoakan agar orang itu mendapat hidayah, karena bisa jadi kebaikan kita jadi jalan perubahan buat dia. Nah, begitu Mbak Najwa, apakah jawaban Ustazah sudah cukup menjawab? Sudah, terima kasih banyak. Nah, adakah yang mau bertanya lagi? Saya sadar. Silahkan. Sebelumnya perkenalkan, saya Yana Afifa dengan NIK 124 177. Izin bertanya, bagaimana cara menjaga akhlak pada diri sendiri saat mengalami stres berat atau kondisi mental yang kurang baik? Saya jawab ya. Menjaga akhlak kepada diri sendiri saat kondisi mental sedang kacau itu justru ujian yang paling berat. Tapi justru di situ letak pentingnya akhlak, bukan cuma soal cara kita ke orang lain, tapi juga bagaimana kita memperlakukan diri kita sendiri dengan kasih sayang dan tanggung jawab. Yang pertama, akui dan terima kondisi diri. Kadang kita terlalu keras pada diri sendiri, padahal mengakui bahwa kita sedang tidak baik-baik saja itu bagian dari akhlak mulia. Dalam Islam tidak ada larangan merasa sedih atau terpuruk. Bahkan Nabi Yakub menangis sampai matanya buta karena kehilangan Yusuf. Dalam Quran surat Yusuf ayat 86 disebutkan bahwa sesungguhnya hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihan. Jadi jangan salah, menerima kesedihan adalah bentuk kedewasaan, bukan kelemahan. Lalu yang kedua, tetap dekat dengan Allah semampunya. Ketika stres, kadang ibadah terasa berat, tapi bukan berarti harus ditinggalkan total. Mulailah dari yang ringan. Sholat meski singkat tapi khusyuk. Zikir pelan saat duduk sendiri, baca Al-Quran walau hanya 1 ayat. Allah itu maha pengertian. Yang penting kita jaga koneksi meskipun sedang lemah, ibarat sinyal meskipun cuma 1 bar tapi tetap tersambung. Bagaimana, apakah sudah menjawab? Sudah. Sama-sama. Alhamdulillah kajian pada hari ini telah terlaksana dengan lancar. Semoga ilmu-ilmu yang sudah didapatkan bisa diterapkan atau bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Marilah kita tutup kajian ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillah.